Okay, good afternoon everyone. We are from group 7, consists of me, Septi Blessing Jessica Laudra, and then my partners are Fitri Arisa Widya and then the Alifatuni Sadea Ramadhani. Today we are going to explain about language change with outline. Okay, the first is language change, the second is change in Indonesian language, and then the last one is change in English language. So, the first material will be explained by me. Okay, language change is the process of change that occur in language element over time. Language change is a subdiscipline of comparative linguistics. So, perubahan bahasa atau language change ini merupakan proses perubahan yang terjadi dalam elemen kebahasaan seiring dengan berjalannya waktu. So, dengan kata lain bahwa perubahan bahasa ini terjadi dari awal munculnya bahasa hingga saat ini ke zaman yang modern. The form of language change form is divided into two, namely internal change and then external change. Okay, next. Internal change. Language change is commonly interpreted as a change in rules, whether it is revisit, disappeared, or the emergence of new rules, and all of that can happen at all linguistic levels, that is phonology, morphology, syntax, semantics, or lexicon. So, perubahan bahasa ini biasanya diartikan sebagai adanya perubahan kaidah, entah itu direvisi, dihilangkan, atau munculnya kaidah baru. Dan semuanya itu dapat terjadi pada semua tataran atau level linguistik, yaitu phonology, morphology, sintaksis atau sintaks, semantik maupun lexicon. Alright, now I will be explain one by one. Alright, now I will be explain one by one. The first is internal phonology. A change in phonology is a change in sound or spelling. So, perubahan phonology ini merupakan perubahan suara atau bunyi dan juga perubahan ejaan. For example, di sini terdapat di dalam bahasa Jerman dengan kata mouse. Lalu di bahasa Inggris kuno terdapat kata mouse. Lalu berubah pula ke bahasa Inggris modern, yaitu yang kita kenal sebagai mouse atau tikus. Okay, and then the next one is morphology. Morphology is change that occur due to word formation. So, morphology ini merupakan perubahan karena adanya pembentukan kata atau adanya penambahan awalan dan akhiran pada suatu kata. Here I wanna give you example. Jadi di sini kita dapat melihat sendiri bahwa kata dasarnya itu adalah baca. Baca ketika ditambahkan awalan ke dan ter, lalu ditambahkan pula akhiran an, akan berubah menjadi keterbacaan. Di dalam bahasa Inggris, keterbacaan itu artinya adalah readability. Dan di sini kita dapat melihat bahwa yang awalnya baca sekarang berubah menjadi keterbacaan, yang berarti bahwa maknanya juga berubah. And then next, okay, syntax. Change to syntax include word order, verb usage, negation creation, and the establishment of clauses in sentence. So, perubahan sintaks ini yaitu meliputi urutan kata, penggunaan kata kerja, pembuatan negasi, dan juga pembentukan klausa dalam sebuah kalimat. For example, in English modern, the man slew the king, but in English kuno,
Seaman Tone Kenning's log. And when we translate in English language, the meaning is the man the king slew. So di sini kita dapat melihat bahwa di dalam English modern yaitu urutan kata-katanya di dalam sebuah kalimat ini telah benar. The man slew the king. Sedangkan dalam Inggris kuno aturan katanya atau penempatan katanya tidak sesuai dan tidak berurutan, sehingga memiliki arti yang sama jika diartikan ke bahasa Indonesia. Okay, the next is lexicon. Lexicon is increase, lose, change the meaning of a word. So, lexicon di sini adalah yaitu menambahkan, menghilangkan, dan mengubah arti dari sebuah kata. For example, probe untuk profesor, NASA untuk National Aeronautics and Space Administration, and strongman for two-word measure. Di sini kita dapat melihat sendiri bahwa probe yang kata awalnya adalah profesor menjadi lebih disingkat dengan menghilangkan sebagian dari katanya atau setengah dari katanya, sehingga dapat kita sebut dengan probe. Selanjutnya adalah NASA, yang kita tahu sendiri bahwa NASA ini merupakan akronim, dan akronim termasuk ke dalam leksikon. Lalu selanjutnya adalah strongman. Strongman ini yaitu penggabungan antara dua kata, strong dan man, dan digabungkan menjadi strongman. And then the last one is semantics. Change in the meaning of lexical items that may change completely, expand, or also narrow. So, semantics merupakan perubahan makna item leksikal yang dapat berubah sepenuhnya, dapat bertambah dan juga bisa menyempit. And then here for example, saudara or people born to the same mother. Now, it can be used to replace the word you. So, di sini contohnya adalah kata saudara. Saudara ini saudara yang kita ketahui adalah orang yang lahir dari satu rahim atau dari satu ibu. Tapi sekarang kata saudara bisa kita gunakan untuk menggantikan kata you atau kamu. Misalnya di dalam sebuah surat. Misalnya kita ingin mengucapkan sesuatu atau mengucapkan kalimat seperti ini. Saya sudah membaca surat dari saudara. Okay, and then the next is external change. Change that occurred due to the influence of other language and dialects, such as borrowing, occur due to ongoing social and cultural factors. So, perubahan eksternal ini adalah perubahan yang terjadi karena adanya pengaruh atau dialek lain seperti meminjam atau borrowing tadi, karena faktor, atau bisa juga terjadi karena faktor sosial budaya yang sedang berlangsung. For example, in English language, Arabic words such as cotton and alcohol, and in Turkish words such as coffee, and then in Indonesian language, download is unduh, and try out is uji coba, background, and is latar belakang. So, dari contoh ini kita dapat melihat pertama dari bahasa Inggris. Bahasa Inggris meminjam kata dari bahasa Arab yaitu cotton dan alkohol, dan juga meminjam kata dari bahasa Turki yaitu coffee. Dan untuk bahasa Indonesia kita mengambil contoh download. Download jika diubah ke bahasa Indonesia yang berarti unduh. Selanjutnya adalah try out yang berarti uji coba, dan juga background yang berarti latar belakang. Okay, maybe that's all from me. And for further examples, it will be explained by my partner Fitri Aristawidya. Time is yours.
Okay, thanks to the moderator. For the next material is the language change of Indonesian language. Okay, why is the Indonesian language always changing? Indonesian language undergo change due to the presence of driving factor that make the structure of the language can be changed. This factor include first, factor of technological development, two, culture, and then or the need for new vocabulary. Jadi mengapa bahasa Indonesia selalu berubah-ubah? Bahasa Indonesia mengalami perubahan karena adanya faktor pendorong yang membuat struktur bahasa bisa berubah-ubah. Faktor apa saja yang dimaksud? Faktor-faktor tersebut antara lain, satu, faktor perkembangan teknologi, yang kedua adalah faktor budaya, dan yang terakhir adalah faktor kebutuhan akan kosakata yang baru. A. Sounds or phonological. Language is evolving in terms of spelling and pronunciation. There have been several periods of change in Indonesian spelling from then until now. This change include spelling punctuation, spelling Suwandi, spelling Melindo, spelling LBK, Institute of Language and Literature, and the last to settle until now is EYD, ejaan yang disempurnakan. Jadi, bahasa berkembang dalam hal ejaan dan pengucapan. Ada beberapa periode perubahan ejaan bahasa Indonesia, dari dulu maupun sekarang. Perubahan tersebut antara lain bisa kita lihat pada gambar di atas, seperti ejaan Pan-Ophuichen, ejaan Suwandi, ejaan Melindo, ejaan LBK atau Lembaga Bahasa dan Sastra, dan yang terakhir ada sampai sekarang itu adalah ejaan yang disempurnakan atau biasa kita sebut dengan EYD. Bisa kalian lihat pada gambar di atas. Okay guys, this is the example of sound change. Okay, next, B words or morphological. In general, the form of change in word caused by change in some word in the original due to the growth of the language itself or due to change in the form of borrowed words. Jadi, pada umumnya, perubahan bentuk kata disebabkan oleh perubahan beberapa kata pada aslinya karena pertumbuhan bahasa itu sendiri atau karena perubahan bentuk kata serapan. Sebagai contoh, kita bisa lihat gambar berikut ini atau tabel berikut ini. Okay, next, C. Sentence or syntactical. In the sentence have two parts. First, active voice to passive voice, and then last, simple present tense to past tense. Jadi, di sentence ini terdapat dua bagian, yaitu active voice to passive voice, and then the last, simple present tense to past tense. Jadi di sini bisa kita lihat saya mengambil contoh. Yang pertama adalah active voice to passive voice. First, active voice. Katanya adalah Septi membeli buku. And then passive voice-nya adalah buku itu telah dibeli oleh Septi. Kemudian in the sentence of simple present tense to past tense, di sini saya mengambil, bisa kita lihat di present tense. Katanya adalah saya belajar di rumah pada hari ini. Kemudian past tense-nya, saya tidak pergi ke sekolah kemarin. Okay, maybe that's all from me. For the next material will be explained by my friend Alipatunisa Dea Ramadhani. Times is yours. Okay, thanks moderate. The grammatical. The change from grammatically such as the change of prefix atau awalan yaitu diper dan the suffix yaitu akhiran yaitu kan, awal kata pertinggikan yaitu di plus per plus tinggi dan plus kan menjadi ditinggikan.
Okay, next, mengenyampingkan. Mengenyampingkan menjadi plus sampingkan. Menjadi dikesampingkan. Okay, next is meaning. Semantics. In the growth of language, the meaning of a word can change. Here are types of change the meaning of the word. And number one, first is spread. The word of baju was originally just mean pakaian bagian atas dari pinggang ke bahu, but its meaning is becoming with the spread the word atau kata yang jika digabung dengan kata lain akan membentuk makna baru. Contohnya, baju seragam, baju dinas, baju olahraga, dan baju militer. Next is narrowing. Istilah agar orang lebih gampang menyebutnya. The word sarjana used to mean orang pandai or cendekiawan, or simply means orang yang lulus dari perguruan tinggi. Next is ameliorative. Kata lain agar penyebutannya lebih baik atau lebih pantas. The meaning of words is istri or nyonya is considered higher value than the word bini. The word karyawan is higher than buruh. Next is pejorative. The word jamban is higher than the kakus or WC, as evidenced by the emergence of the term jamban keluarga become family toilet. Okay, next is overall change. Perubahan kata yang lebih mengikuti perkembangan zaman. Contohnya, the word of pena was originally meaning bulu, but now its meaning has changed completely since the word pena means writing instruments which use ink. Next is refinement. Eumivia, the word of penjara changed the meaning to lembaga kemasyarakatan. Contoh lain seperti kampus adalah kata lain dari perguruan tinggi. The last is coarsening. The meaning of word menggondol usually used to a dog that brings bone, but now it can use to mean who brings the trophy awards. Arti kata menggondol biasanya digunakan untuk anjing yang membawa tulang, tetapi sekarang dapat digunakan untuk pria yang membawa piala penghargaan. Contoh lain adalah kata mengawini, yang dulu biasanya hanya untuk hewan, namun kini dipakai juga untuk umum. The language change of English. C. Modern English, Middle English, and Old English. A. Sounds. Phonological in the Middle English, the word of house become house in Middle English. A word of wife become wife. Words. B. Words. Morphological in Old English, why or one become why in Middle English and Modern English, and whys become whose in Middle English and whose in Modern English. Okay, next. C. Sentence synthetical in Middle English. I'm going to sleep become I gonna sleep in Modern English. Okay, conclusion.
Based on the analysis, we can conclude that all the result of the process of language development, either addition, subtraction, or replacement to any file in the language, including sounds, form, and meaning, can be characterized as a change of language. The uniquest characteristic of English was still there, leaving its tendency to grow and change. Despite warning from those who defend the purity of English language, new words are always created and modified in its usage in expressing new concepts in English vocabulary also continuously enriched with absorption language and particularly cross-fertilization of American English. Because of their use in terms of communicates capabilities have infinite possibilities, English has become the international language of a world. Similarly, the change in the Indonesian language from words, sentence, up to the change in the form of sense. Such change cannot be stopped because as the development of era, so the existence of slang that children use nowadays. Okay, that's all from me. Back to moderate. Thank you. Okay, guys, maybe that's all from my group. Thank you for your good attention, and then good afternoon. See you.